Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Mahfuroh, guru pendidikan agama Islam sekaligus mahasiswa PPG PAI BES 2 tahun 2025 di LPTKI M Takengon dengan NIM 254216 01219. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 5 di SD Negeri 10 Atulintang dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau lihat kerapian kalian, coba berdiri semuanya. Bajunya udah masuk semua? Sudah, Bu. Kembali ya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah. Kalau siapa yang mau doa? Doa? Kasih ke depan dulu. Kabarnya sebelum kita belajar, ayo kita berdoa dulu. Ayo kawan kita berdoa. Baiklah, Ibu akan mengecek penampilan kalian ya. Nanti yang Ibu panggil silakan berdiri ya. Asli Al-Masar, Sunasri, Lala Fitra Tudisa, Silvi Moharani, Fadi Al-Qaidi, Ranu Wenda, Natasha Sulistiawati, Iskariati, ya, Salila, Muhammad Fikri. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Tepuk semangat. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ada baiknya kita mengulang materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu adalah tentang aku anak soleh. Dan kita di situ belajar tentang bagaimana cara kita menghargai orang lain. Ada yang tahu bagaimana kita menghargai orang lain? Bagaimana caranya? Apapun yang dibeli meskipun kita orang suka dan kemudian yang dibeli orang itu kita harus menghargai apapun di mana. Ya, apapun yang orang lain berikan kita harus menghormatinya. Dan apa kan definisi menghargai itu? Menghargai itu adalah menganggap orang lain penting, ya kan? Menganggap orang lain penting bagi kita dan kita tidak bisa hidup tanpa orang lain dan kita juga membutuhkan orang lain. Kita materi hari ini adalah tentang indahnya berbagi. Berbagi ini kita banyak ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini itu mengenai zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Zakat. Coba Nala, ada yang tahu apa itu zakat? Atau yang ini? Apa itu zakat? Ya, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita, mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain. Nah,
bicara tentang zakat fitrah, maka kita mensucikan. Zakat itu mensucikan diri. Kapan itu dilakukan? Bulan puasa ataupun mau tanya. Bukan awal puasa, nak, tapi zakat fitrah itu dilakukan ketika akhir bulan Ramadan. Nah, lihat ya, coba perhatikan di sini. Nah, coba apa itu zakat fitrah? Coba, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, zakat fitrah itu diberikan pada bulan Ramadan. Kapan diberikannya? Pada akhir bulan Ramadan. Iya, pada akhir bulan Ramadan. Kapan akhirnya kapan? Sebelum, yang pasti sebelum Lebaran. 2 hari atau 3 hari sebelum Lebaran, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Itu zakat fitrah ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Seperti Ibu bilang tadi, bahwasanya yang namanya zakat itu adalah untuk mensucikan diri kita. Ya, kita kan punya harta nih, punya harta. Belum tentu yang harta yang kita makan itu semuanya Diri kita. iya, bukan diri kita. Makanya kita wajib mengeluarkan zakat. Untuk apa? Nah, pertanyaannya untuk apa? Supaya mensucikan diri kita, badan kita. Gitu. Kemudian zakat juga bisa membantu Orang lain, orang yang membutuhkan, usahakan menyediakan kebutuhan untuk orang lain. Kemudian ada lagi manfaat dan tujuan zakat fitrah. Manfaat dan tujuan zakat fitrah itu apa? Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk, serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Kebiasaan buruk kita itu apa? Kebiasaan buruk. Ya, misalkan kebiasaan buruk kita suka mencela orang lain, tidak mau menghargai orang lain, itu kan kebiasaan buruk juga kan? Kemudian apalagi kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk kita kan banyak. Suka mencuri. Mencuri apa? Mencuri harta orang lain, mengambil yang bukan hak milik kita. Itu kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk lain apa? Suka malas sholat. Itu dosa ya. Kemudian kebiasaan buruk lainnya apa lagi? Coba ada yang bisa menyebutkan kebiasaan buruk kita? Iya, itu. Kemudian untuk memberi kesempatan kepada orang yang tidak beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Banyak ya ininya ya contohnya. Misalkan ada tetangga kita itu ya maaf kata misalkan tidak bisa beli baju, tidak bisa tidak bisa, kalau biasanya kalau bulan puasa itu bulan Ramadan berpuasa baru daging, potong ayam lah di mana. Itu memberi kesempatan kepada tetangga kita atau saudara kita yang tidak bisa merayakan Idul Fitri. Dengan adanya zakat, maka mereka diberi kesempatan. Dengan apa yang diberikan zakat kepada mereka? Begitu.
berupa bahan makanan pokok atau berupa uang juga boleh. Kemudian besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan bahan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat seperti beras, gandum, dan kurma. Nah, kalau di Indonesia pada umumnya bahan pokok kita apa? Beras. Iya, berarti yang kita zakatkan adalah berupa Beras. Iya, kalau misalkan kita tinggal di mana? Rumah atau gandum. Iya. Kemudian ada lagi kewajiban zakat fitrah. Menurut kalian zakat fitrah wajib atau tidak? Wajib. Rifki wajib? Wajib ya? Termasuk ke dalam rukun Islam yang keberapa? Termasuk ke dalam rukun Islam yang keberapa zakat itu? Tiga atau empat? Yang pertama adalah rukun Islam ada 5. Yang pertama berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat puasa Ramadan itu kemudian baru Membayar zakat. zakat. Dikeluarkan dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya zakat tadi kita dikeluarkan itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, atau kawan-kawan kita yang tidak beruntung, misalkan tidak tidak bisa berbaju baru, tidak bisa makan makanan enak, maka dengan zakat, insya Allah mereka bisa merasakan juga yang namanya lebaran. Ya. Kemudian siapa sajakah yang menerima zakat? Fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Zakat fitrah diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan itu ada disebutkan pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Di situ dijelaskan bahwasanya orang-orang yang wajib menerima zakat itu ada 8. Ada fakir, kemudian miskin, amil, mu'alaf, riqab, qarin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian yang ke-8, kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Ya. Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri, agar mereka yang membutuhkan dapat menikmati kebahagiaan dengan ya. Seperti Ibu bilang tadi, zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Supaya mereka juga dapat merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Nah, bagaimana cara pembayaran zakat fitrah? Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat atau melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. Ketika kita membayarkan zakat, boleh langsung kepada orangnya. Misalkan nih, si Al-Basa mau memberikan zakat kepada Fania, boleh. Nah, boleh memberikan langsung kepada Fania tanpa harus melalui panitia. Akan tetapi, ketika Al-Basa melalui panitia, memberikan zakatnya kepada panitia zakat, itu tidak apa-apa. Semuanya boleh.
diri dari sifat fikir dan batin, serta memberikan manfaat sosial kepada yang membutuhkan. Memberikan harta dan diri dari sifat fikir dan batin. Apa itu, Kak? Fikir itu sama saja dengan pelik. Ya kan? Iya. Itu seperti halnya kita pelit. Kita punya harta, tetapi kita tidak mau memberikan harta itu kepada orang lain. Maka dengan adanya zakat, kan zakat itu wajib. Maka zakat itu diberikan kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Kemudian, ini sudah sampai ke kesimpulannya. Apakah kesimpulan zakat itu? Zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita jalankan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan meraih berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti wajib di sini adalah apa? Wajib. Hukum wajib itu apa? Hukum wajib itu adalah ketika dilaksanakan kita dapat pahala. Bila ditinggalkan kita berdosa. Maka akibatnya adalah ketika kita mampu memberikan zakat, maka kita tidak boleh menunda-nunda. Jangan aku nggak mampu bayar zakat, tapi beli pulsa bisa, maka beli paket internet bisa, giliran bayar zakat tidak bisa, katanya tidak mampu. Itu yang tidak boleh. Kemudian ketika kita membayar zakat, apa yang kita makan hari itu? Misalkan kita biasanya makannya enak, giliran kita membayar zakat, makannya yang nggak enak. Misalkan dari segi beras, kita biasanya nih tiap harinya makannya beras yang mahal. Begitu kita mau zakat, sayang lah, kalau kita beras yang murah aja. Boleh? Tidak boleh. Apa yang kita makan, maka itu yang kita zakatkan. Itu kesimpulannya. Kemudian selanjutnya, kita akan membagi kelompok. Nah, kita akan membagi ke kelompok. Benar. Yang ibu sebutkan pindah ya. Coba sudah pindah ke sini selas. Punya itu. Kemudian Danu Wenda kembali, Danu Wenda. Zalila ke sana. Ya. Sudah. Nah, kita akan belajar kelompok dan ibu akan membagi lomba kerja peserta didik, ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Boleh bagi satu-satu ya, satu ya. Yang kamu ini. Coba, ya, salah. Dari kelompok berapa? Kelompok satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gambar orang berzakat. Ceritakan kegiatan yang serupa dengan gambar tersebut. Pada suatu hari saya memberikan bahan makanan pokok pada orang yang membutuhkan. Tidak, apa yang pernah kalian berikan kepada orang lain, memberikan pakaian baru kepada orang yang terkena musibah. 4. Coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Dengan cara memberikan beras atau uang kepada para penerima zakat. Amat membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok, melainkan menggunakan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian? Zakat menurut saya membayar menggunakan uang itu hal yang wajar. Aku cukup uang satu. Ayo semangat. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baiklah, sebelum Ibu Alifi ini, Ibu akan melakukan pendaftaran dulu. Silakan siapkan pulpen, model kertas, boleh dikasih nama ya. Ya, Bu. Kasih nama masing-masing terus. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Soalnya tidak usah ditulis ya, tapi langsung dijawab. Ya, Bu. Oke. Kemudian yang pertama, bagaimana perasaanmu hari ini? Tuliskan. Mulai, apakah mau dibuat sedih, bahagia, atau senang, atau apa boleh. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaanmu hari ini? Sudah? Sudah, Bu. Kedua, yang kedua, tidak usah ditulis soalnya ya, langsung saja langsung dijawab. Bagaimana belajarmu hari ini? Apakah menyenangkan atau kalian mendapat tantangan? Menyenangkan atau kalian mendapat tantangan? Anak-anak, alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai mengenai indahnya berbagi dengan subtema zakat fitrah. Tadi kita sudah belajar apa itu zakat fitrah, apa itu pentingnya zakat, kemudian manfaat dan tujuan zakat itu apa, kemudian besaran zakat itu apa, dan kewajiban zakat bagi umat Islam. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa. Yeay!